Bagaimana hidup di bawah langit yang terbuka. Pada saat Tuhan membuka langit sehingga turun hujan, maka akan terjadi apa? Akan dilimpahkan yang namanya pengampunan. Adanya pengampunan dan adanya apa? Pemulihan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita semuanya dapat menjalani kehidupan di bawah langit yang terbuka, dan langit menurunkan hujan berkatnya supaya bumi yang kita pijak mengeluarkan buah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kita dapat hidup di bawah langit yang terbuka. Pertama adalah kita harus memiliki gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan Yesus. Apakah masih ada nyanyian pujian di mulut kita setiap pagi, setiap hari, setiap sore, setiap malam? Apakah saudara masih sembah tiap hari, nyembah, sujud sembah Dia? Saya percaya apabila kita memiliki kebiasaan berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan Yesus, maka langit di atas kepala kita akan terbuka. Langit akan menurunkan hujannya, dan bumi yang akan kita pijak, tanahnya akan menghasilkan buah. Yang kedua adalah saudara dan saya harus menambahkan yang apa? Gaya hidup kasih dan pengampunan. Bukan cuma doa, muji, nyembah, tapi dikatakan hidup dalam kasih dan pengampunan. Saudara saya bisa hidup dalam kasih kalau kita itu mengampuni. Kalau kita hidup dalam kasih, maka doa kita, iman kita mengandung kuasa Allah. Sehingga apa? Surga terbuka, langit mencurahkan berkat atas hidup kita. Gaya hidup kasih dan pengampunan menyebabkan Tuhan membuka tingkap langit ke atas kepala kita dan menurunkan hujan berkat-Nya. Saudara bisa punya gaya hidup kasih dan pengampunan. Itu dimulai dengan cara apa? Saudara harus bisa mengampuni kesalahan di masa lalu. Yang kedua, selain kita mengampuni diri kita sendiri, kita juga harus mengampuni orang yang menyakiti kita, yang bersalah sama kita. Gaya hidup doa, muji, nyembah menghasilkan apa? Gaya hidup kasih dan pengampunan. Dua gaya hidup ini ujungnya nanti akan apa, saudara? Menghasilkan gaya hidup kerelaan untuk menderita karena beriman kepada Yesus Kristus. Saudara, setiap kita sebagai orang Kristen, dalam hidup kita pasti nanti kita akan kena yang namanya ujian-ujian iman, pencobaan-pencobaan, masalah-masalah. Kadang ada masalah yang diciptakan oleh diri kita sendiri karena kesalahan kita. Ada masalah-masalah atau ujian yang diciptakan karena kesalahan orang lain, kita yang kena. Ada masalah-masalah yang terjadi karena apa? Karena keadaan. Tetapi kadang-kadang ada masalah, kita tidak salah, orang salah, tiba-tiba kita kena. Kenapa ini semua terjadi? Kalau saudara punya gaya hidup doa, muji, nyembah, kasih dan pengampunan, saya yakin saudara disinilah Tuhan mau supaya setiap kita memiliki iman yang murni di hadapan Tuhan. Saya berdoa Tuhan akan berkati kita dan kita dipakai menjadi saluran berkat. Berkat yang tertinggi adalah berkat apa, saudara? Berkat rohani. Setiap orang bisa percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Mereka dibebaskan dari hukuman bersalah.